Hati-hati, bulan Agustus datang dengan segala bencana yang menakutkan. Dimulai dari suasana panas akibat kemarau panjang dan kekeringan yang ekstrim, kemudian terjadi banyak kebakaran lahan, hutan, dan pemukiman. Bencana yang menyusul berikutnya adalah gunung meletus dan tanah longsor. Semua datang dengan daya rusak yang sangat besar, bahkan membawa korban jiwa. Dari dunia hiburan pun banyak hawa panas yang mengakibatkan kekisruhan. Lantas, benarkah fenomena El Nino sudah mencapai 40%? Lalu apa dampak yang ditimbulkannya? Tapi mungkinkah semua yang bencana yang datang menunjukkan sisi bumi yang sedang tidak stabil karena dalam proses pembersihan total? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Pekan pertama bulan Agustus harus berhati-hati. Banyak pertanda yang mesti diwaspadai karena semua bencana datang dengan skala yang besar dan berbahaya. Ahli tarot Madam Clarita membeberkan, banyak sinyal yang tidak baik dari kartu miliknya. Semua sedang sangat tidak stabil sehingga posisi apapun naik turun tidak beraturan. Sehingga siapa saja harus berlaku bijaksana agar terhindar dari bencana yang menyengsarakan. Nah, secara umum keadaan alam sebetulnya naik turun. Ya, ini sebetulnya keadaan alam, politik, entertainment itu naik turun, ya. Oke, itu di bulan Agustus gitu ya. Nah, kalau di akhir tahun kira-kira gimana nih sampai dengan akhir tahun 2026 keadaan Indonesia? Ada kartu wise leader, ya. Sebetulnya keadaan akan baik-baik saja. Cuman memang kembali lagi ya, menjelang akhir tahun itu akan naik turun. Tapi asalkan bijaksana meresponnya maka akan kembali baik. Hal-hal yang di tengah tahun, di pertengahan tahun bergejolak, nanti di akhir tahun akan lebih lembut, akan lebih soft, dan akan ketemu titik jawaban permasalahannya. Semua gejolak alam semakin menggelisahkan karena akan diperparah dengan datangnya suhu panas yang sangat ekstrim. Musim kemarau yang akan berlangsung panjang membawa dampak yang membahayakan kehidupan manusia. Salah satu yang paling mencemaskan adalah terjadinya kebakaran di mana-mana. Belum lagi dampak lain seperti berbagai kecelakaan yang sangat berbahaya. Kita akan lihat ya bencana di akhir tahun 2026. Ada kartu face set di sini. Ini musim panas masih lumayan lama ya. Musim panas masih lumayan lama. Ini ada kartu kekeringan di sini. Musim panas masih lumayan lama. Jadi kita mesti waspada, mesti hati-hati. Kebakaran sampai dengan akhir tahun masih ada nggak, Madam? Masih ada. Kebakaran sampai akhir tahun masih ada. Ya, begitu juga dengan kecelakaan karena hawa yang panas di tahun kuda api. Kecelakaan masih terus berlanjut. Kecelakaan apa? Kecelakaan transportasi. Selain harus mewaspadai kebakaran, banyak bencana lain yang tak kalah menakutkan. Kartu tarot yang ditelisik Madam Clarita menunjukkan bencana longsor dan gunung meletus yang harus benar-benar diantisipasi. Jangan salah, untuk bencana tanah longsor yang memakan banyak korban jiwa, sesungguhnya bukan semata-mata peristiwa alam. Karena ada campur tangan manusia yang membuat kerusakan ekosistem, dampak paling menakutkan dari rusaknya ekosistem alam adalah terjadinya bencana-bencana berukuran besar, termasuk tanah longsor yang menggiriskan. Ada kemungkinan kalau sering kebakaran itu adalah tanah longsor atau gunung meletus. Ya, tanah longsor atau gunung meletus. Tapi sebesar apa kita akan lihat ya. Tanah longsor dan gunung meletus ya. Yang pertama adalah tanah longsor, yang kedua adalah gunung meletus akan sebesar apa. Tanah longsor dan gunung meletus. Oke, kalau tanah longsor di sini ada creation. Creation di sini bisa dikatakan tanah longsor ini karena ulah manusia. Berdasar sinyal-sinyal yang muncul dalam kartu tarot, Madam Clarita bisa menyimpulkan bencana yang akan menghebohkan adalah gunung meletus. Walaupun tidak terlalu parah, tapi tetap menghebohkan karena akan ada korban yang berjatuhan pada peristiwa ini. Kepada masyarakat yang berada di sekitar gunung berapi, wajib mempersiapkan diri.
karena ada beberapa gunung api yang siap erupsi. Hingga saat ini saja gejolak masih terus terjadi pada Semeru, Merapi, dan Krakatau. Oke, tapi kalau untuk gunung meletus, ini ada kartu mistis. Ini disebabkan oleh hal-hal yang dadakan, tidak diduga-duga. Kalau dibilang besar atau tidaknya, lumayan, cuman tidak sampai parah banget. Lumayan besar tapi tidak sampai parah banget, cuman cukup menghebohkan. Ini gunung meletus akan ada. Ya kemarin aja udah sempat terjadi kan gunung meletus. Nah ini nanti akan ada lagi. Menghebohkan, cuman memang nggak parah-parah banget, cuman ini cukup menghebohkan nanti gunung meletus ini. Tidak hanya prahara alam semesta yang akan membawa dampak menakutkan, dari panggung selebriti juga banyak terjadi bencana yang tak terduga. Bukan hanya artis yang tertangkap karena kasus narkoba, tapi juga banyak problematika hidup yang sesungguhnya dibuat sendiri. Kondisi entertainment ini ada kartu tutup buku ya. Yang menjadi pertanyaan di dunia selebritas apapun itu akan terjawab di akhir tahun. Ya, misalnya contohnya teka-teki si A pacaran dengan si B, apakah dia jadian apa enggak, nanti akan keungkap di akhir tahun. Terus ada yang narkoba dan lain sebagainya juga banyak kena di penutup tahun. Waspada ya. Bulan Agustusnya ternyata akan semakin banyak bencana yang menakutkan. Mulai dari gunung meletus, longsor hingga cuaca panas yang mengakibatkan kebakaran. Tapi benarkah El Nino sudah mendekati angka 50%? Lalu apa yang bisa menyelamatkan kita semua dari segala macam bencana? Sama seperti Madam Clarita, paranormal Kican dan Langit juga mendapatkan banyak gambaran buruk di bulan Agustus ini. Munculnya fenomena El Nino seolah menjadi sumber bencana yang tidak bisa dicegah. Saat ini berdasar penglihatan mata batin Ki Candan, kondisi El Nino sudah mendekati 50%. Jadi sudah saatnya untuk meningkatkan kewaspadaan. Sampai saat ini El Nino memang menjadi fokus semua orang karena kemunculannya membawa dampak yang sangat buruk termasuk untuk kesehatan. Kondisinya semkain memprihatinkan karena El Nino juga membawa paceklik yang rumit akibat banyak pertanian yang mengalami gagal panen. Karena sejatinya bencana-bencana yang nanti muncul ataupun bencana-bencana yang memang bergulir terus berdatangan setiap tahun, setiap bulan, kadang setiap minggu sekali atau setiap hari sekali ini kadang memutar. Jadi El Nino ini memang sekarang pun tetap kita sudah merasakan sekitar 40% ini kita sudah merasakan getaran El Nino. Makanya di sini kita harus benar-benar menjaga kestabilan tubuh, menjaga kesehatan tubuh dan pikiran kita juga supaya sehat. Sebagai insan manusia, kita punya Tuhan dan punya keyakinan masing-masing. Kita harus berpegang teguh pada ajaran agama, tetap menjalankan perintah-perintah agama, menjauhkan larangan-larangan Tuhan. Nah, ini yang harus kita terapkan. Hati-hati. Hawa panas menjadi semakin kuat ketika perjalanan sudah memasuki bulan ke-8 ini. Kemarau yang durasinya semakin bertambah panjang bakal diisi oleh munculnya banyak virus penyakit yang berbahaya. Jadi sudah saatnya untuk menjaga diri, meningkatkan daya tahan tubuh, serta memperbaiki imunitas agar semua wabah sulit menggerogoti kesehatan. Jadi energi panas ataupun kemarau ini justru lebih tinggi frekuensi panasnya. Jadi untuk daya tahan tubuh manusia ini banyak mengalami penurunan. Ini akhirnya terjadi banyak penyakit atau virus yang terbawa oleh angin. Dan karena hawa panas menyengat, ini yang akhirnya kestabilan manusia. Jadi dari pola kehidupan, dari pola pikir, dari pola kesehatan ini banyak mengalami penurunan. Hingga akhir tahun, bencana yang berbasis api akan tetap mendominasi. Salah satunya yang sulit dihindari adalah kebakaran. Fenomena kebakaran hutan dan pemukiman menjadi lebih tragis karena dampaknya bisa sangat menakutkan. Dan di akhir tahun ini memang yang saya rasakan ini banyak unsur api yang mendominasi. Kebakaran, ya, kebakaran rumah, kebakaran pabrik,
kebakaran hutan, ini akan banyak dampak yang memang seperti itu. Dan ada fenomena-fenomena alam yang terjadi, ini yang mengakibatkan karena gesekan bumi ini sangat kuat sinyalnya di akhir tahun 2026. Tapi penglihatan mata batin Ki Candan Langit tertuju pada peristiwa kebakaran sebuah pabrik. Soalnya, akan ada kerugian yang sangat besar ditimbulkan kejadian dramatis ini. Tapi benarkah semesta sedang berbenah sehingga banyak terjadi bencana, terutama suhu panas bumi yang semakin meningkat? Sesaat lagi, Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Selain semesta yang sedang terguncang, Ki Candan Langit juga merasakan akan ada fenomena gelap dan terang di bulan Agustus ini. Tidak perlu cemas, yang terpenting adalah mempersiapkan diri. Karena fenomena itu berhubungan dengan proses alam yang sedang memperbaiki dirinya sendiri. Suhu panas bumi juga terus meningkat, bahkan melebihi bulan-bulan sebelumnya. Tapi sekali lagi, itu adalah fase semesta sedang membenahi dirinya. Tahun 2026 ini nanti ada fenomena yang sangat menarik, yaitu fenomena langit yang di siang hari gelap. Dalam arti langit di siang hari gelap ini bisa menjadi penantian banyak orang. Ini saya merasakan ada energi yang memang di situ double ya. Energi semesta, energi alam ini sedang membenahi, sedang bebenah. Ini termasuknya saya melihat ada bentuk gerhana. Nah, gerhana ini bisa terjadi di Indonesia ataupun di luar negeri. Ki Candan Langit melihat bulan Agustus memang panas luar dan dalam. Artinya secara harafiah maupun batin sedang penuh dengan gejolak. Efek suasana panas bisa berimbas ke unsur kehidupan manusia yang lainnya, termasuk gesekan-gesekan antar individu. Jadi semua memang harus berhati-hati menjalani bulan ini, karena setiap orang sedang melakukan usaha mengendalikan emosinya. Efeknya itu panas, dan efek panas ini berkaitan dengan unsur kehidupan manusia yang sedang bergejolak. Di bulan Agustus terutama ini banyak banget gesekan-gesekan orang sedang memerangi hatinya, sedang perang pikirannya, sedang perang hawa nafsunya, dan sedang perang atas kesalahpahamannya, ataupun itu unsur karena egois, karena emosional, karena hawa yang tidak terkontrol dan tersolot emosi. Ini akan menjadi peperangan dan akan semakin banyak hal-hal yang tidak bagus di bulan Agustus. Semesta masih belum stabil hingga memasuki bulan 8 ini. Akibatnya banyak bencana besar yang kemungkinan bakal semakin menakutkan. Semua itu sebagai pertanda bahwa bumi sedang mencari titik keseimbangan sebelum akhirnya mencapai harmoni. Jadi mempersiapkan diri menghadapi bencana-bencana besar adalah keharusan agar bisa mengantisipasi dengan baik. Selebihnya, berserah diri pada Tuhan supaya selalu diberi keselamatan dan pertolongan di setiap kesulitan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was